Film ini diawali dengan seorang pria yang sedang dalam bis bernama Tae-sik yang baru saja keluar dari penjara yang telah mengurungnya selama 10 tahun. Dari segi penampilannya sih ia terlihat sangat culun, tapi belum tentu. Lalu di sana ia memakan biskuit Oreo dan menuliskannya di sebuah buku kecil. Karena ia akan menuliskan di buku itu setiap melakukan kegiatan. Lalu sampailah Tae-sik di rumahnya yang dulu pernah ia tempati bersama ibunya. Namun ternyata ia bertemu dengan seorang wanita bernama Hyuju yang ternyata ia tidak mengenali Tae-sik. Dan ibu yang ia cari sedang tidak ada di rumah dan kemungkinan akan pulang malam hari. Lalu Hyuju menyuruh Tae-sik untuk pergi saja ke tempat pemandian terlebih dahulu. Ketika di tempat pemandian, Tae-sik juga mencoret lagi kegiatannya. Namun ketika ia akan menyimpan bajunya, ternyata loker itu sudah modern dan tidak bisa membukanya. Yang membuat ia langsung dimarahi oleh penjaga di sana karena menyangka Tae-sik memainkan pintu loker. Mendengar hal itu, Tae-sik pun meminta maaf. Namun karena Tae-sik yang belum bisa membuka loker itu, si penjaga kembali kesal dan ingin memarahinya. Tapi ia tidak jadi marah dan malah murungkut setelah melihat tato Yakuza di seluruh badan Tae-sik. 아니 물어줄 거냐고. 아저씨. 예, 죄송합니다. 죄송합니다. Di tempat lain terlihat seorang gadis sedang disiksa oleh anak buahnya, Changmu dan Yangki. Yang ternyata Changmu dan Yangki adalah tukang pukul di kota ini. Namun polisi yang melihat hal itu tidak menolongnya dan hanya mementingkan makan malamnya saja. Di sebuah kafe, Changmu memarahi anak buahnya yang tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan benar. Bahkan ia juga ngegegel kepala anak buahnya itu. Tapi tiba-tiba Tae-sik datang ke sana untuk berkunjung. Terlihat Tae-sik sangat dihargai oleh Changmu, bahkan ia juga ketakutan dengan Tae-sik. Yang ternyata Tae-sik adalah mantan gangster di sana yang cukup terkenal. Lalu ia bertemu dengan Yangki dan menanyakan tentang kabarnya. Dan pada saat Tae-sik pulang, Yangki mengatakan kalau Tae-sik butuh sesuatu jangan lupa menghubunginya. Namun ternyata itu hanya basa-basi saja karena ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasi gerak-gerik Tae-sik. 야, 저 새끼 앞으로 뭐 하는지 감시 잘해. 알겠습니다, 형님. Kemudian Tae-sik pun kembali ke rumahnya yang sekarang ibunya sudah ada di rumah. Si ibu ini bernama Sunflower dan ternyata Tae-sik hanyalah anak angkat dari si ibu. Namun ia sangat menyayangi Tae-sik seperti anak kandung sendiri. Lalu Tae-sik meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu dan si ibu pun langsung memaafkan dan menerimanya kembali. Akan tetapi Hyuju tidak menyukai keberadaan Tae-sik dan ia juga tidak akan menganggapnya sebagai seorang kakak. Bahkan karena penampilan Tae-sik yang culun, Hyuju menganggapnya sebagai pria lemah dan beban. Dan ketika akan tidur, Tae-sik bertekad bahwa dia tidak akan mabok, menangis, dan baku hantam lagi di kehidupannya yang sekarang. Karena ia yang ingin menjadi orang yang lebih baik. Keesokan harinya seorang mafia yang berkedok sebagai DPR memberikan janji-janji manis kepada pegawai pasar. Ia bernama Chow Pan-su, kita panggil saja Pan-su, dan tangan kanannya yang bernama Byung-jin. Lalu kembali lagi ke Tae-sik yang dimana ia sedang membuat surat laporan bebas bersyarat, dimana jika ia melakukan kerusuhan lagi ia akan kembali dikurung. Dan ternyata polisi itu tidak menyukai dengan keberadaan Tae-sik yang datang kembali ke kota ini. Karena polisi itu adalah korban bully oleh Tae-sik saat masa sekolah yang ternyata mereka berdua satu sekolahan. Kemudian Pak Polisi mengatakan bahwa Tae-sik harus pergi dari kota ini demi kebaikannya. Akan tetapi Tae-sik menolak karena ia sekarang akan menjadi orang baik. Setelah itu Tae-sik berniat akan menghapus tato di badannya. Namun dokter di sana tidak sanggup karena ia belum pernah menghapus tato sebanyak itu. Dan ia juga akan membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk menghapusnya. Di tempat lain, Busun menemui Pan-su si mafia dan mengatakan bahwa ia tidak akan menjual restorannya kepada Pan-su. Busun juga mengancam kalau ia akan menyerang balik jika reman suruhannya Pan-su masih mengganggunya. Keesokan harinya, Tae-sik mendapatkan pekerjaan di bengkel mobil. Lalu polisi yang melihat hal itu menceritakan tentang masa lalu Tae-sik kepada rekannya, di mana ketika di sekolah Tae-sik sangat ditakuti. Bahkan Changmu dan Yangki pun sangat segan padanya.
Dan juga terungkap fakta bahwa 10 tahun yang lalu kota ini dikuasai oleh pria yang bernama Choi Do-pil. Namun karena keberingasan Tae-sik, Choi Do-pil pun tidak bisa menjinakkannya, yang membuat kekuasaannya selalu terancam. Sedangkan Changmu dan Yang-ki adalah tangan kanannya Choi Do-pil. Hingga suatu hari ketika Tae-sik sedang mabuk, Choi Do-pil dan anak buahnya menyerbu Tae-sik dan berniat untuk membunuhnya. Namun itu kebalikannya, di mana mereka semua malah dibantai dan Choi Do-pil pun tewas oleh Tae-sik. Sedangkan Changmu dan Yang-ki yang juga berniat membunuh Tae-sik terlihat ketakutan. Lalu Changmu dan Yang-ki pun mengambil alih kekuasaannya dan bergabung dengan seorang mafia yang bernama Cho Pan-soo. Sedangkan Tae-sik mendekam di penjara karena telah membunuh Choi Do-pil. Kemudian saat Tae-sik pulang, si polisi cupu itu meninterogasi bosnya Tae-sik. Namun bosnya itu mengatakan kalau ia menyukai Tae-sik yang rajin dan ia juga sudah berubah menjadi orang baik. Di tempat lain, Tae-sik pergi ke tempat kuliahnya Hyuju untuk mendaftar jurusan bahasa Inggris. Dan tak disangka guru matematikanya Hyuju mengenalinya dan sudah menyukai Tae-sik dari dulu. Bahkan pada saat Tae-sik di penjara, ia selalu berusaha untuk menjenguknya. Tapi Tae-sik adalah cowok yang gak peka tentang perasaan cewek. 미안하단 말 하라고. Pada saat jajan, Tae-sik ditarajang oleh seorang reman yang naksir kepada Hyuju. Reman itu merasa cemburu kepada Tae-sik karena ia telah berduaan dengan Hyuju. Lalu Tae-sik dibawa ke gudang kosong. Tae-sik pun beak di tenggelan karena tidak melawannya, karena ia sudah berjanji untuk tidak baku hantam lagi. Akan tetapi bajunya Tae-sik sobek dan membuat mereka ketakutan karena melihat badan Tae-sik yang penuh tato. Lalu Tae-sik pun dirawat dan diobati oleh Hyuju di rumahnya. 고마워. Di tempat lain, Cho Pan-soo sedang merayakan tentang keberhasilannya menjadi seorang DPR. Kemudian ia menyuruh salah satu dari Changmu dan Yang-ki untuk mengelola cafe Oracle-nya. Changmu dan Yang-ki pun berebut untuk mendapatkan posisi itu. Tapi sebelum itu, restoran Sunflower harus dihancurkan terlebih dahulu. Dengan semangatnya, Changmu mengatakan bahwa ia yang akan menghancurkannya. Ketika keesokan harinya, Changmu langsung membawa pasukannya untuk menyerang restoran Bu Sunflower. Akan tetapi Changmu ketakutan ketika ia melihat Tae-sik ada di restoran itu dan ia pun langsung kabur. 갈게. 나와. Lalu Changmu memarahi Yang-ki karena ia tidak memberitahukan ada Tae-sik di restoran Sunflower. Pada malam harinya, Tae-sik mendapatkan gaji pertamanya. Ia lalu memberi sebuah kado sepatu untuk ibunya dan ia juga membelikan sebuah kamera untuk Hyuju. Dan untuk buku kecil yang selalu dibawa Tae-sik itu adalah pemberian Bu Sunflower ketika ia di penjara dan disuruh untuk menuliskan setiap kegiatan yang ia lakukan. Lalu Hyuju mengambil buku memo itu dan menuliskan kegiatannya untuk pergi piknik. Akhirnya mereka pun terlihat menjadi keluarga yang bahagia. Ketika malam harinya, Tae-sik bertemu dengan supir Cho Pan-soo yang bernama Byung-jin. Dan ia menceritakan bahwa Cho Pan-soo sudah membeli banyak lahan untuk membangun sebuah mall besar di kota ini. Akan tetapi terhalang karena restoran milik ibunya Tae-sik yang tidak ingin dijual. Lalu Byung-jin juga memperingatkan untuk tetap waspada karena Cho Pan-soo adalah seorang pengusaha bajingan yang selalu menghalalkan cara untuk mendapatkan keinginannya. Di balik pembicaraan itu, anak buahnya Changmu mendengar percakapannya. Tetapi Changmu dan Yang-ki mengira bahwa Tae-sik diberi pekerjaan untuk mengelola kafe Oracle milik Pan-soo. Kemudian Yang-ki menyuruh Changmu untuk segera menghancurkan restoran milik Bu Sunflower dan ia yang akan mengatasi Tae-sik. Keesokan harinya Changmu datang lagi ke restoran itu dan ternyata ia sekarang mengobrak-abrik restorannya.
Hyuju yang melihat itu pun tak tinggal diam dan langsung memukul Changmu dengan kameranya. Lalu Hyuju memanggil Tae-sik dan memberitahukan kejadian itu. Restoran Busan Flower benar-benar hancur dan kamera pemberian dari Tae-sik juga hancur karena tadi dipakai untuk memukul si Changmu. 조판 수지시죠? Di sisi lain, Tae-sik yang sudah mengetahui dalang ini pergi ke tempat Changmu dan menanyakan alamatnya Cho Pan-soo. Lalu Tae-sik mengajak Pan-soo untuk berdamai agar tidak mengganggu restoran ibunya lagi. Karena Tae-sik sudah berjanji tidak akan baku hantam. Kemudian Cho Pan-soo menawari pekerjaan di bisnis ini, tapi Tae-sik langsung menolaknya karena ia bersyukur dengan pekerjaannya yang sekarang. Karena itu Pan-soo merasa terhina, lalu menyuruh anak buahnya untuk menjebak Tae-sik agar membuat sebuah kesalahan, karena mengetahui kalau Tae-sik masih bebas bersyarat. Ketika di bengkel, Tae-sik langsung dikeroyok oleh anak buah Pan-soo. Bosnya yang melihat hal itu pun juga ditenggelan. Sedangkan Pan-soo langsung menghubungi polisi dan mengatakan kalau Tae-sik akan baku hantam. Namun ternyata Tae-sik berhasil menahan amarahnya untuk tidak melawan mereka. Meskipun ia tidak mengetahui kalau itu jebakan agar Tae-sik baku hantam dan ditangkap lagi. Pada malam harinya, Reman yang menyukai Hyuju mendatanginya dan mengungkapkan kalau orang yang telah dibunuh Tae-sik masa lalu adalah kakak kandungnya, yaitu Choi Do-pil. Hyuju yang mendengar hal itu pun terkejut bercampur marah. Namun Busan menjelaskan bahwa ia telah mengadopsi Tae-sik karena setelah membunuh Choi Do-pil ia meminta maaf dan menyesalinya sembari menangis. Karena itulah Busan menyangka kalau Tae-sik adalah orang yang baik yang membuat kesalahan. Mendengar hal itu pun Hyuju mulai mengerti. Dan Tae-sik juga meminta maaf kepadanya karena telah membunuh kakaknya itu dan ia akan pergi dari rumah itu. Namun Hyuju menyuruhnya untuk tetap tinggal di sini bersama ibunya. Sedangkan masalah tentang kakaknya ia malah berterima kasih kepada Tae-sik karena telah membunuhnya. Di mana Choi Do-pil selalu memukul ibunya ketika meminta uang. Kemudian Busan Flower datang kembali ke tempatnya Pan-soo. Dan jika Pan-soo masih mengganggunya, ia mengancam akan menyebarkan buku diary milik Do-pil, yang dimana dalam buku itu tertulis bahwa Pan-soo lah yang menyuruh Choi Do-pil untuk membunuh Tae-sik. Mengetahui hal itu, Byung-jin langsung menelpon dan menceritakan hal ini kepada Tae-sik. Ia juga menyuruh Tae-sik untuk tetap waspada karena Cho Pan-soo yang tidak akan tinggal diam dengan ancaman ibunya. Dan esok harinya incaran yang pertama adalah melukai Hyuju, yang dimana pada saat Hyuju menyeberang ia dipukul oleh bata dan membuat ia harus dirawat di rumah sakit. Lalu Busan Flower memutuskan untuk pergi dari kota ini demi keselamatan keluarganya. Tae-sik yang mengetahui dalangnya, ia langsung pergi ke markasnya Cho Pan-soo dan mengatakan bahwa Tae-sik dan keluarganya akan segera pergi dari kota itu. Tapi sebelum itu Cho Pan-soo malah meminta tangan kanannya Tae-sik. Lalu Byung-jin lah yang mengeksekusinya dan mengatakan bahwa Tae-sik hanya bisa memegang sendok saja. Tapi ternyata yang sebenarnya tangan Tae-sik tidak apa-apa karena Byung-jin tidak memotong nadinya. Lalu Tae-sik berjanji kepada Hyuju bahwa ia akan melindunginya. Di tempat lain, Pan-soo menyuruh Yang Ki untuk membunuh ibunya dan membawa diary itu. Dan kejadian itu membuat Busan Flower dicekek oleh Yang Ki hingga mati. Tae-sik yang baru pulang melihat keadaan ibunya yang sudah menggantung. Tapi Tae-sik menemukan anting miliknya Yang Ki. Hingga akhirnya kini Tae-sik tidak bisa menepati lagi janjinya karena itu sudah terlewat batas. Ia pun langsung mabok lagi sambil menangis sebelum melakukan aksi balas dendam. Di sisi lain, Cho Pan-soo bersama anggotanya sedang merayakan tentang keberhasilannya. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara orang menangis yang ternyata itu adalah Tae-sik. Karena ibunya yang sudah meninggal, kini Tae-sik tidak bisa menahan lagi dengan janjinya yang sudah ia tepati selama 10 tahun.
Dan anting milik Yang Ki menjadi bukti pembunuhan ibunya. Sebelum Tae-sik mengamuk, ia menanyakan orang yang telah melukai Hiju. Lalu Tae-sik menyuruh Byung-jin untuk keluar dari tempat itu. Kalau ia tidak mau mati juga. Anjir, mantap lah. Lalu Tae-sik pun mengacak-ngacak speed tank dan langsung ngamuk. Bahkan Changmo dan Yang Ki juga tewas dicekek. Dan Cho Pan-su yang menjadi dalang semua ini dihajar hingga modiar. Sesudah membantai mereka, Tae-sik duduk terdiam dan mengingat momen indah bersama ibunya. Namun ternyata Tae-sik yang sebelumnya tertusuk juga ikut mati. Dalam kedamaian, ending yang sangat menginspirasi. Dan di akhir film terlihat Hyuju telah menjadi seorang murid yang pintar dengan mata pelajaran matematika. Kemudian ia juga mengenang masa-masa indah saat bersama ibunya dan Tae-sik. Film pun selesai. Mantap.